Tapi sebetulnya ini memang kecerobohan dari Amerika dan Israel. Yang menginisiasi kan Amerika ya, Ya, meskipun dengan bujukan Israel. Israel. Tapi tiba-tiba dia bilang, saya minta ganti rugi nih, gitu kan. Iya, iya. Ya ini karena pedagang ini kan, Trump ini kan pedagang. Trump pebisnis dan pedagang. Bisnis kan, minta ganti rugi ke negara Arab. Loh, negara Arabnya bingung kan. Loh kalian yang mau mulai perang, saya ngajak perang, saya malah dirugikan ada banyak, kok saya suruh ganti rugi apa? Ada yang mesti ganti rugi ke saya kan begitu. Di dunia ini negara yang paling suka perang Amerika. Kenapa dia suka perang? Pertama, perangnya itu tidak pernah di tanahnya dia. Nggak pernah ada perang di tanah Amerika. Pertumbuhan ekonomi Amerika itu ditopang dari pertumbuhan industri senjata. Oh. Jadi itu perang terus itu Amerika. Selalu harus perang bagi dia. Bisnis. Bisnis. Dan ini yang untung terus terang aja ya orang-orang tertentu lah di Amerika itu kan. Nah kalau kayak begini kan repot. Ini Amerika negeri besar kuat, ngandelin bisnisnya industri senjata untuk pertumbuhan ekonominya. Dan ada kelompok yang mendapat keuntungan besar dari industri itu. Maka perang ini akan berlanjut terus. Jadi apa saja akan dicari aja alasannya. Habis perang dingin, ya sekarang Islam bingung teroris, dia banyak diuntungin lah dari dolar. Makanya dia itu mati-matian kalau negeri yang mau mengeliminasi dolar atau dedolarisasi itu marahnya bukan main. Amerika itu kalau terus melakukan hal-hal seperti ini dan terus terang aja mainannya kasarnya gitu, udah salah perhitungan kasar karena terlalu bayangin profit yang di depan mata ini naik turun dapat untung aja mikirnya. Akibatnya kan mulai kacau di dalam negerinya kan. Ya. Demo, jenderal-jenderal dipecatin. Ada 12 jenderal dipecat. Iya sebelumnya katanya 30 kalau total seluruhnya. Halo pemirsa, kembali di Last Minute, obrolan tanpa sensor, di mana kebenaran dikupas tuntas tanpa ada basa-basi dalam sebuah ilusi. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, punya pengalaman dan rekam jejak di bidang ekonomi. Beliau adalah tokoh nasional, aset bangsa kita. Hari ini kita kedatangan Bapak Fuad Bawazir. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Last Minute nih, Pak Fuad. Kita kangen sekali kupasan-kupasan Bapak ini tentang ekonomi terkini, khususnya di bangsa kita yang memang hari ini cukup fenomenal sekali, situasi global yang tidak menentu. Perang Iran-Amerika cukup merubah tatanan dunia. Apa aktivitas hari-hari, Pak Fuad? Ya, sekarang yang pokok antara lain di Al-Azhar. Al-Azhar Pusat itu saya sebagai ketua umum untuk mengelola asetnya dan sekolah, terutama sekolah-sekolah dan Universitas Al-Azhar Indonesia. Tapi tetap mengajar juga ya di Al-Azhar? Udah nggak ngajar, udah nggak sempat. Oh, nggak sempat. Lah ngurusin sekolah aja ada 240-an terus nambah terus dengan cepat, setahun mungkin nambah, tiap tahun nambah. 40 tambah universitas, belum kegiatan masjidnya ada puluhan, segala macam. Itu makan waktu juga, karyawannya pun ya 3.600 tuh yang langsung, yang tidak langsung ada lagi gitu. Tapi tetap fokus di bidang pendidikan ya? Sekarang banyak fokus di pendidikan. Pak Fuad, ini kan kita sekarang sebenarnya di depan mata kita krisis akan terjadi dengan dampak yang semua dunia tidak mengira. Karena perang Amerika, Israel, dan Iran ini yang diprediksi Donald Trump adalah perang pendek, ternyata sudah 35 hari belum ada tanda-tanda berakhir. Apakah ini masuk konflik regional atau sebenarnya sudah masuk fase krisis global, pendapat Pak Fuad? Ini dibilang regional bisa, tapi merupakan fase global juga bisa kalau tidak segera dihentikan. Jadi sebetulnya ini memang kecerobohan dari Amerika dan Israel. Ya, orang lagi perundingan tiba-tiba terus menyerang Iran dan nganggap itu kalau pemimpinnya udah tewas, udah selesai dia pikir gitu kan. Mungkin pengalamannya dia di Maduro dengan Venezuelanya kan. Trump itu mesti ngerti bahwa kalau perang mudah memulai, susah mengakhiri. Apalagi kalau sudah sampai perang darat.
itu enggak mudah. Makanya Israel itu pintar. Begitu mau perang darat, ya kamu saja. Saya nggak mau Israelnya kan kalau perang darat kan. Betul. Padahal dia yang bujuk-bujuk Amerika, yang lobby terus Amerika ya, Amerikanya yang mau. Akhirnya dia sendiri nggak mau kalau perang darat. Jenderal-jenderal Amerika juga pada umumnya nggak mau perang darat. Apalagi itu ngerti ini perang kasarnya itu disuruh oleh Israel, perang ngebela Israel. Wong ini lagi hidup biasa aja damai gitu kan, nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi buntutnya memang serba kacau. Yang menginisiasi kan Amerika ya, Ya, meskipun dengan bujukan Israel. Ya. Israel. Tapi tiba-tiba dia bilang, saya minta ganti rugi nih, gitu kan. Ya, ya. Ya ini karena pedagang ini kan, Trump ini kan pedagang. Trump pebisnis dan pedagang. Bisnis kan, minta ganti rugi ke negara Arab. Loh, negara Arabnya bingung kan. Loh kalian yang mau mulai perang, saya ngajak perang, saya malah dirugikan ada banyak, kok saya suruh ganti rugi apa? Ada yang mesti ganti rugi ke saya kan begitu. Kan? Itulah caranya dia. Tapi memang dari sudut economy of war itu ya, Amerika itu negeri yang paling suka perang. Di dunia ini negara yang paling suka perang Amerika. Kenapa dia suka perang? Pertama, perangnya itu tidak pernah di tanahnya dia. Nggak pernah ada perang di tanah Amerika. Sudah perang saudara itu lain antara dia sama dia. Nggak di tanahnya dia. Di benua lain. Jadi dia merasa nyaman-nyaman saja. Tapi yang kedua ini, pertumbuhan ekonomi Amerika itu ditopang dari pertumbuhan industri senjata. Jadi itu perang terus itu Amerika. Selalu harus perang bagi dia itu. Bisnis. Dan ini yang untung terus terang aja ya orang-orang tertentu lah di Amerika itu kan. Itu ngambil keuntungan dari bisnis itu. Jadi industrinya itu tetap jalan, terus teknologinya jalan, apanya jalan semuanya kan. Nah kalau kayak begini kan repot. Ini Amerika negeri besar kuat, ngandelin bisnisnya industri senjata untuk pertumbuhan ekonominya. Dan ada kelompok yang mendapat keuntungan besar dari industri itu. Maka perang ini akan berlanjut terus. Jadi apa saja akan dicari aja alasannya. Habis perang dingin, dia sekarang Islam bingung teroris. Nah kalau nuduh teroris kita pun pernah bikin ribut betul dengan cerita teroris Indonesia. Kan kemakan itu sama Amerika kita. Indonesia itu kemakan, termasuk banyak negara lain kemakan. Apalagi negara Timur Tengah kemakan semuanya. Bikin teroris. Nah kalau teroris itu mencari musuh itu paling mudah. Karena semua negara bisa itu ada teroris di negerimu. Itu teroris di negerimu. Nanti saya bantu ini, saya ini, itu teroris. Tapi pada habis itu dia ngambil keuntungan dari situ. Pokoknya selalu. Nah ini nggak akan bisa ada berhentinya. Padahal sekarang orang tahu lah kalau kayak begini orang Amerika itu udah bilang yang teroris ya Amerika dan Israel lah yang jadi teroris sendiri ya kan. Bukan orang lain kalau gitu kan. Nah makanya kalau ini industri senjata harus ada cara lain untuk pertumbuhan ekonomi atau mengembangkan industri senjata tapi tanpa usah dengan perang gitu loh. Karena kalau perang selalu berbahaya dan itu dampaknya macam-macam. Karena senjata Amerika itu boleh dibilang 3 lah. 1 dolar. Ya. Dolar itu yang menopang pilar-pilar ekonomi Amerika dikasih yang kuat di dolar. Kita kan sebenarnya secara nggak langsung mensubsidi Amerika juga, ya kan? Mensubsidi macam Amerika kalau mata uangnya nggak dipakai di dunia, nggak menjadi cadangan kita segala macam, cetak uang cadangan negara-negara lain itu jadi cadangan devisanya gitu kan. Dia banyak diuntungin lah dari dolar. Makanya dia itu mati-matian kalau negeri yang mau mengeliminasi dolar atau dedolarisasi itu marahnya bukan main karena dianggap ini adalah napas saya udah berhasil sekian puluh tahun gitu kan. Hampir seabad itu dia memainkan dolarnya itu kan. Cukup dengan kertas saja dia cetak, dia bisa macam-macam. Ini mendorong Amerika untuk perang terus terang aja. Jadi harus diakhiri juga itu. Jadi perang itu kan bagian yang dianggap Amerika adalah industri. Jadi industri yang bisa menghasilkan banyak income. Nah menariknya ini Pak Fuad, kayaknya Amerika, Donald Trump ini salah hitung perang terhadap Iran. Yang paling vital itu ditutupnya Selat Hormuz. Sekarang ini minyak kita sudah menyentuh angka $100 per barel. Akan naik ke level di 150. Apakah ini menurut pendapat Pak Fuad gejala biasa atau sudah mendekati gejala krisis global ekonomi? Ya kalau sampai menjadi 150-200 itu krisis semuanya. Amerika pun kena krisis. Amerika apalagi tidak mengenal subsidi. Jadi harganya harus terus naik kan cepat kan Amerika.
Ya, banyak negeri yang tidak mengenal sistem subsidi, dia bisa cepat sekali itu. BBM-nya itu naik turun. Dan sekarang pun akan dalam tekanan yang luar biasa kan. Amerika ini banyak negara yang sudah diuntungkan banyak. Dalam arti ekonominya udah bagus, pilar militernya kuat, tentaranya kuat ya. Tetapi kalau menggunakannya ceroboh seperti kayak Trump sekarang ini ya, yang mengikuti Israel, akhirnya nanti akan terjadi pemberontakan, orang mulai jadi sadar. Karena negara-negara Timur Tengah juga akan keluar, ini bikin pangkalan katanya untuk melindungi kami, ternyata ada pangkalan malah kami jadi Sasaran. sasaran, jadi sial, jadi ribut kan. Apalagi kalau disuruh ganti rugi, sekarang aja suruh. Nah, itu sifat bisnisnya ini tuh mengganggu, tidak kurang negarawan. Karena statement pemerintah Amerika itu kan pemerintah yang besar, kuat sekali kan, menentukan lah dalam banyak hal. Dia mengatakan, begini harga bursa naik, begini harga bursa. Itu saya yakin benar, itu Trump dan kawan-kawannya itu tertentu pasti ngambil keuntungan dari situ. Nggak mungkin itu nggak. Oh, dia bikin statement bisa naikin bursa, turun bursa. Itu minyak juga begitu. Itu bisa ngambil keuntungan. Jadi sebagai negarawan, dengan pedagang ini susah kalau nyampurnya terlalu dipaksa. Bisnismen ya bisnismen, tapi kalau lagi jadi negarawan berhenti berpikir hanya sebagai negarawan. Ini kan tidak, nyampurin terus. Dicampur. Campur terus. Jadinya repot. Jadi bikin kekacauan-kekacauan. Amerika itu kalau terus melakukan hal-hal seperti ini, dan terus terang aja mainannya kasar lah, kasarnya gitu. Udah salah perhitungan kasar, karena terlalu bayangin profit yang di depan mata ini naik turun, dapat untung aja mikirnya. Akibatnya kan mulai kacau di dalam negerinya kan. Ya. Demo, jenderal-jenderal dipecatin. Ada 12 jenderal dipecat. Iya sebelumnya katanya 30 kalau total seluruhnya. Ya wallahu a'lam lah ya. Ada begitulah 12. Tapi dan jenderal yang ini sudah bilang kita jangan ngikuti orang-orang yang aneh gitu, orang gila lah kasarnya kata dia kan. Ngikuti begini, jadi kacau. Politik luar negeri bisa juga Timur Tengah yang tadinya sudah ngikuti penjualan minyak, tadinya dihitung pakai dolar segala macam kan. Akhirnya senjata dolar Amerika itu makin lumpuh, apalagi setelah terbukti Iran, negeri yang udah diembargo ya, 40 ya tahun kena lebih. sanksi 47 tahun. Pikirnya Amerika kan ini mungkin sudah tewas lah kalau saya gitu. Ternyata dia bangkit, dia bisa menghindari, emangnya Amerika aja yang bisa dagang. Akhirnya bisa bangkit, dan ini kan diikuti oleh mulai ada BRICS, ada Rusia digituin segala macam. Jadi senjatanya Amerika makin lama makin lumpuh, makin tidak ampuh lagi gitu. Yang disebut dengan dolar tadi ya. Iya, enggak ampuh lagi. Makin lama makin leto itu dolar. Sekarang aja udah mulai banyak dikurangi penggunaan dolar oleh banyak negara kan. Udah macam-macam lah caranya gitu kan. Nah menariknya ini Pak Fuad, dengan ditutupnya Selat Hormuz itu kan alur perdagangan energi minyak 20 sampai 25% suplainya dari jalur Selat Hormuz. Nah seandainya ini kan masih ada peluang oleh Iran buka tutup, masih dia pilah-pilah. Yang koalisinya Amerika atau Israel tidak boleh lewat, yang lain masih. Nah seandainya ditutup total, ini apakah sebuah tanda tentang ditutup total itu untuk siapa? Ya, untuk koalisinya Amerika dan Israel. Nah, apakah ini tanda-tanda akan ada krisis energi secara global? Ya kalau yang lain-lain masih pada jalan, kecuali yang untuk hubungannya sama Amerika dan Israel, itu kan mulai dipilah kan. Ya. Nah, kalau kayak begitu, mungkin masih survive ya dunia ini itu. Tentu ada goncangan yang luar biasa besar juga gitu kan. Tapi untuk banyak negara-negara, kecuali Amerika dan Israel, dan mungkin yang sangat dekat dengan dia, kayak Inggris barangkali yang sekarang masih satu-satunya Eropa yang masih mendua kan tinggal Inggris. Lain Eropa kan sudah meninggalkan Amerika kalau kayak begini kan. Ya saya rasa masih bisa oke dunia pun. Apa dampaknya untuk Indonesia buat hari ini? Ya sampai sekarang kan kita alhamdulillah tidak berdampak apa-apa untuk Indonesia sampai sekarang ya kan. Karena kita menaikin aja angka subsidinya kan. Dan angka subsidi naik ini makanya harganya tenang, orang tidak perlu antri, tidak perlu ribut kayak di Australia, di mana-mana yang sudah pada naik besar, Filipina, Vietnam. Banyak negeri yang udah antri, kita kan alhamdulillah masih oke, masih banyak. Ini luar biasa loh Indonesia bisa menjalankan keamanan seperti ini. Jadi dalam keadaan dunia udah lagi mulai goyang, Indonesia masih santai. Karena apa? Karena tidak dinaikin harganya. Nah, dinaikin harganya berapa konsekuensinya kepada APBN? Makanya ini harus diimbangi. Diimbangi dengan apa? Kan ini ada kenaikan subsidi.
Katakanlah kemarin disediain angkanya yang disampaikan oleh Menteri Keuangan berapa? 100 triliun Iya. menyediakan, ya kan? Tapi ini 100 triliun itu dari mana nanti harus diperoleh lagi kan sumber dananya kan? Saya rasa sumber dananya itu memang banyak Indonesia yang bisa digali sebetulnya, ya. Misalnya kenaikan harga minyak kan diikuti oleh kenaikan harga-harga komoditas yang lain. Kita sebetulnya masih diuntungin lah oleh nikel, oleh harga tembaga, mungkin harga batu bara, dan sebagainya lah. Itu kan harga-harga timah segala itu mengenai perang ini kan selalu ada plus minus. Dan itu mereka katanya saya dengar kan banyak yang dibebas-bebaskan pajak waktu zamannya pemerintahan yang lampau itu. Banyak pembebasan pajaknya lah. Itu saya harus dikenain pajak lagi. Perusahaan-perusahaan itu kan banyak benar. Kenain pajak. Terus itu pajaknya memang banyak yang nggak benar. Makanya gini, ini apa? Untuk ekonomi Indonesia dibuka tambang besar-besaran, tapi mari kita tanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kok malah turun? Ya, cenderung. Inflasi naik terus loh, nih Pak Wat. Iya. Sementara ekonomi kita stuck, bahkan cenderung turun. Iya. Zamannya Orde Baru, nggak ada pertambangan, boleh dibilang masih kecil. Ya, misalnya sawit aja baru kurang dari 300.000 ton. Ya, sawitnya itu, yang Orde Baru itu. Sekarang udah 48 juta. Artinya mungkin sudah 15 kali. Ya kan? Ya. 15 kali lipat itu udah luar biasa benar yang namanya sawit. Semuanya dengan. Tapi kok pertumbuhannya lebih tinggi zaman Orde Baru dibandingkan sekarang? Genjot ekonomi macam-macam. Untuk apa kalau pertumbuhan ekonominya malah turun 5% aja? Ya. Nggak bisa apa-apa. Berarti itu kan tipu aja itu. Berarti mengeruk kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Ya itu karena tadi nggak dibayar pajak. Nggak dibayar itu. Karena apa? Ya pembikin kebijaksanaannya waktu itu juga pemain. Ikut bebasin pajak. Tax holiday segala macam. Apalagi ada restitusi besar-besaran. Pajak maksud saya. Ya. Di Indonesia itu saya rasa setahun itu jangan-jangan bisa 500 triliun. Restitusi aja. Iya. Nah sumber-sumber itu maksudnya restitusi itu tinjau kembali lah. Itu kan banyak permainan yang nggak perlu. Ya kan? Restitusi apalagi itu restitusi batu bara segala macam itu bohong aja lah itu menurut saya bekas mantan dirjen pajak saya tahu lah itu nggak benar itu. Ya kan? Itu untuk menutup yang 100 triliun subsidi masih bisa. Restitusi masih bisa ditutup. Pajak-pajak yang dibebasin masih bisa dikenain. Nah ini harus digali juga oleh pemerintah, jangan cuma satu pihak saja. Seberapa kuat kira-kira Pak Buat kemampuan APBN kita menopang krisis di luar sana untuk mensubsidi? Kan fix bahwa Indonesia itu adalah negara importir minyak terbesar. Dan kita mungkin bisa bertahan karena ada subsidi pemerintah. Tapi pertanyaannya seberapa kuat menopang krisis ini sehingga subsidi itu terus berjalan? Atau jangan-jangan krisis itu sudah di depan mata, kita terbuai nanti tiba-tiba meledak di bulan Juli atau Agustus. Pendapat Bapak? Kalau dari sudut ini saja, kalau tadi dijalanin apa yang saya katakan itu, yaitu sumber-sumber pembebasan pajak itu dihapuskan, sumber-sumber restitusi itu dihilangin, itu lebih besar daripada untuk kestabilan ini. Itu nggak akan ada masalah, saya yakin itu nggak ada masalah. Cuman kalau ada hal-hal yang lain itu soal lain lagi ya. Kita ini analisis ekonominya memang seperti itu bisa ditutup sebetulnya. Cuman berani apa enggak ini mungkin misalnya ada yang mengatakan gini, wah kalau dikenain pajak tambang-tambang itu akan disu pemerintah. Ya biar saja disu. Banyak ekonomi yang nakut-nakutin begitu sama kita. Ya biar aja. Karena memang tidak fair kok. Udah gali tanah kekayaan milik rakyat. Lubang-lubang besar ditinggalin bekas-bekasnya. Tidak bayar pajak. Itu tidak adil. Tidak fair. Apalagi kita punya pasal 33. Harusnya itu adalah milik negara. Semua kekayaan. Kan yang sekarang milik negara mana? Hanya seolah-olah baru migas. Ya. Nah, kalau migas makanya nggak ada masalah. Karena sudah dilaksanakan pasal 33. Tidak ada masalah dengan migas. Walaupun kita migas sekarang hanya sepertiga untuk konsumsi dalam negeri. Kebutuhannya, produksinya itu hanya sepertiganya. Yang lainnya itu adalah import kan. Gitu. Tapi sudah nggak ada masalah. Lah ini yang masih ada masalah yang lain, jangan terus mengambil manfaat yang luar biasa dari negara ini udah. Makanya pertumbuhannya itu ada pertambangan gede-gedean, kita ada pertumbuhan tidak tumbuh.
berarti itu besar-besaran itu tambang segala macam sawit itu bohong, ya. Keduanya, yang besar ini kita lihat, kok utangnya makin nambah. Zamannya Orde Baru dulu nggak ada loh utang SBN, Ya. nggak ada utang-utang itu. Ini utangnya kok besar-besaran, yang bangun jalan itu ke swasta itu, ya kan? Ya. Kok besar juga ini, utangnya malah besar. Tapi yang penting apa? Tax rasionya gimana? Turun kan? Turun. Turun sekali tax rasionya. Praktis sekarang itu hampir 50% dari zamannya Orde Baru. Jadi memang ada yang salah. Nah ini yang dibenerin, yang salah itu. Tapi indikasi ini, Pak Fuad, rupiah ini kan sempat menyentuh di level 17.000. Kemudian investor juga sebagian udah mulai keluar dari Indonesia. Apakah ini gejala biasa atau memang tanda-tanda krisis ekonomi seperti 98 akan terulang kembali di Indonesia? Pendapat Bapak? Belum begitu mengkhawatirkan sekarang ini, ya, bahwa ekonomi misalnya orang keluar, harga pasar naik turun, itu biasa. Kalau pasar naik turun dari zaman dulu itu biasa saja. Blak blak begitu orangnya pada ngambil keuntungan, yang untung ya dia, yang rugi ya dia gitu. Pemerintah nggak usah terseret kejauhan ke sana gitu loh kan. Kan kadang-kadang, waduh ini naik turun luar biasa nih. Biarin aja kalau saya ya biarin aja mereka. Kalau lagi untung besar ya mereka, rugi besar mereka, kenapa kita jadi ribut? Kalau kita ikut di situ, kita dimakan oleh pemain-pemain pasar di dalamnya. Pemain-pemain pasar apa? Makin gila. Ini udah bolak-balik kita. Misalnya dulu waktu zamannya Krismon, dolar naik, pemerintah cepat nyampurin, disabet sama apalagi mereka diberi BLB, disabet itu makin naik terus. Karena mereka dikasih umpan sama pemerintah, biarin saja. Jadi kita suka dijebak oleh permainan-permainan para pengusaha-pengusaha besar atau swasta itu, ya. Nggak usah kita ikut main di situ, nggak usah kita ikut terjebak di situ. Kita biarin aja. Bahwa ini harga naik, harga turun ya kita biasa aja, namanya pasar, itu konsekuensi daripada risiko negara yang harus bebas dengan begitu ya, begitu naik turun gitu kan. Tapi informasinya ini negeri Indonesia sudah akan hancur ini itu segala. Ya enggak seperti itu juga. Aman 100%, ya tidak ada negeri yang aman 100%, memang. Ambil laporan keuangan dari keuangan Indonesia ataupun negeri lain, Singapura diambil. Waduh, ini Singapura ini misalnya begini, ini kalau gini Singapura bakal begini. Ya emang kalau begitu. Tapi yang tadi saya bilang kalau yang bagusnya diambil juga dong, ya kan? Ya. Ya kan? Enggak juga. Semua negara kalau digituin diambilin laporan keuangan, laporan BI-nya, laporan APBN-nya apa, semuanya kayaknya negara ini kayak mau collab aja udah. Kayaknya besok itu berjatuh gitu kan macam. Ini soal ekonominya memang masih begitu. Kalau soal politik soal lain. Saya nggak mau nyampuri itu urusan politiknya dulu. Tapi ekonomi masih oke punya. Meskipun berat. Ekonomi masih oke ya? Masih oke. Gimana nggak berat? Ya berat memang ekonomi. Tapi politik. Kan dasar penyusunan APBN kita salah satunya dengan perhitungan harga bahan bakar yang lalu sebelum ada kelonjakan sekian persen ini. Ya makanya subsidinya naik. Karena dulu dihitung sekian, kok sekarang harga kenyataannya sekian kan. Ya memang begitu. Kalau perang ini terus berlangsung panjang, Pak Fuad, apakah kemampuan pondasi subsidi negara ini terhadap kenaikan bahan bakar ini mampu bertahan atau memang negara ini menuju kolaps? Nggak ada yang tahu kalau jangka panjang itu seberapa jauh, itu kita paling aja bisa berandai-andai, hanya berspekulasi saja gitu kan. Tapi saya rasa kalau sampai ke depan ini kan masih oke juga. Saya lihat aja kita ke depan, kita hadapi aja negeri. Toh ini bukan tunggal untuk masalah kita, tapi memang masalah dunia kan. Masalah banyak negeri lain juga seperti itu. Tapi kan pilihan negara pemimpin kita yang berat, Pak. Pertama, kalau perang Iran Amerika berkepanjangan ini, subsidi negara akan membengkak, negara bisa jebol. Atau ini ketika dilepas pemerintah, harga bahan bakar melonjak naik, rakyatnya akan makin sengsara. Pilihannya berat sekali. Saya masih dengan pilihan-pilihan begitu, saya lebih suka pemerintah menahan harga tidak naik, dibantu dengan subsidi. Dengan pengalaman Pak Fuad, dulu pernah menjadi Menteri Keuangan. Begini orang ya, dulu itu kalau zamannya Orde Baru itu dulu ya, bahkan ada namanya harga segini kita patok sekian, kita ngasih subsidinya sekian, ya kan? Ya. Dan berapa kali itu harganya kita patok dengan harga minyak yang segini, kita subsidinya udah ada, harganya minyak turun. Kita malah untung, tidak menjadi subsidi pemerintah.
Waktu itu terus terang aja, wah harga minyaknya ini udah turun ini. Kita turunin aja nih. Ada yang bilang kita nggak usah turunin. Oh sekarang rakyat nggak naik aja udah seneng kok. Oh, kitanya harganya udah disubsidi udah lama bertahun-tahun. Udah biarin aja kita dapat laba bersih minyak. Dan kita nyatakan terus terang waktu itu di APBN kelihatan. Di APBN kita tulis LBM, laba bersih minyak. Ada. Karena apa? Minyak lagi turun, harganya kita tetepin saja. Jadi biasa aja kayak begitu. Nah kita coba ditutup dengan cara ya kita coba aja supaya kita lebih stabil di dalam negeri. Karena rakyat ini kan keadaannya juga sedang tidak baik-baik saja kan. Kalau rakyat itu terus aja lagi keadaannya repot, nggak usah diberatin lagi dengan harga Lapangan minyak. pekerjaan susah. Lapangan pekerjaan susah. Udah tapi pemerintah bayar. Tapi saya bilang pemerintah kejar itu sumber-sumber penghasilan dari pengusaha-pengusaha besar segala macam itu yang pada enak-enak itu. Kalau mereka ditanya pengusaha besar mesti mengeluh. Aduh, susah Pak. Kita bangkrut ini Pak. Tapi duitnya di luar negeri melulu itu. Iya ya. Alah itu mereka jago aja ngomong kayak gitu kan. Jadi udah punya experience pengalaman ya. Bola Waktu pengalaman di pajak tuh itu. mereka itu. Saya tahu lah mereka itu kan. Nanti kalau perlu kita tongrongin aja itu situ kantornya baru tahu nantinya. Pak Fuad, kalau boleh jujur ya, ini kita di last minute ini kan tanpa sensor. Dalam kacamata Bapak, Indonesia hari ini apa masih aman atau sudah diambang krisis? Masih aman. Indikatornya? Indikator krisisnya apa? Ekonomi loh, saya bicara Ya, ekonomi, saya nggak ekonomi. bicara yang lain. Krisisnya kita itu hanya satu ancaman yang sekarang ini ada, yaitu ancaman subsidi kan. Ya. Ancaman subsidi itu ya bahkan ini 100, mungkin sampai 150 sampai 200 kalau saya pertahanin. Walaupun sampai meningkat dulu. Dari mana sumbernya? Ya itu tadi yang saya bilang itu tadi. Sumbernya dicari. Pemerintah mau kerja. Jangan pemerintah mau tidur. Jangan pemerintah mau enak-enak saja. Cari sumbernya itu. Tapi indikator krisisnya kan udah depan mata. Pertama, daya beli masyarakat udah turun drastis loh, Pak. Makanya daya beli masyarakat udah lemah begitu, jangan naikin lagi dengan harga BBM. Harga naik. Sekarang ini yang lagi ribut di kalangan ibu-ibu, Pak Fuad, itu harga plastik pada terbang tinggi naiknya. Ya memang harga plastik memang kita prihatin Dan itu juga. pengaruh dari Selat Hormuz. Ternyata Iya, produk daripada minyak itu turunannya banyak sekali. Banyak sekali. Tekanan fiskal kan makin hari makin meningkat. Ini 3 indikator ini menunjukkan lampu kuning warning buat Indonesia. Salah kelola bisa krisis. Pendapat Bapak? Ya kalau salah kelola bisa krisis, benar. Saya setuju. Makanya pemerintah harus smart. Salah satu smartnya itu adalah ya itu tadi. Kalau lagi begini dinaikin lagi harganya minyak, harga semuanya menjadi naik berat. Kita itu belum belajar kayak Iran. Iran itu negeri tidak punya hasil apa-apa, diembargo sekian apa. Dari mulai yang mengembargo sanksinya masih sakti, masih berwibawa, sampai sanksinya itu dilumpuhkan boleh dibilang oleh Iran yang memelopori dan diikuti oleh banyak negeri-negeri yang lain kayak BRICS segala itu. Luar biasa Iran. Kita ini belum pernah diajar begitu. Ya. Jadi ada bagusnya juga kalau ada krisis sedikit-dikit, bagus juga supaya kita lebih jadi kayak Iran. Belajar benar, bisa menghadapi segala sesuatu. Apalagi tanah kita bisa ditanemin segala macam. Tapi Iran kan masyarakatnya siap. Buat Indonesia, Ya, dulu juga nggak siap dulu. Waktu di zamannya Syairan itu. Udah hidup di Nina bobokan seperti itu. Tapi kemudian karena terpaksa menjadi hina, nggak punya obat, nggak punya apa. Semua jadi bangkit, sekarang jadi kuat. Ya, mungkin yang mengembargo nyesel tuh dulu mengembargo Iran. Waduh kok jadi bangkit begini malah bisa ngacak-ngacak kita yang kuat ya. Gitu begitu. ini memang agak dilematis dan dilematis. Emang benar. Saya ngelihat dengan kondisi perang Iran Amerika ini di luar prediksi, Donald Trump bilang ini perang pendek, ternyata realitanya adalah perang panjang. Nah, buat bangsa kita, BBM naik sama dengan rakyat berontak marah. BBM tidak naik, APBN pasti jebol. Pendapat Pak Fuad sebagai seorang ekonom, ada nggak jalan lain di luar 2 pilihan berat itu? Ya kalau ini masalah internasional, perang, apa kan kita juga nggak banyak bisa berbuat banyak. Itu kan di luar kontrol kita kan. Ada perang, ada apa, kan kita nggak bisa ngatasi. Wong yang perang Amerika sama Iran, sama Israel, negara Arab yang kena imbasnya aja pada ya cuma bisa ngeluh-ngeluh aja kan sekarang. Tapi mereka untung tidak ikut perang. Nah kita kan berarti yang dalam kontrol kita.
Dalam kontrol kita itu apa? Karena rakyat kita itu belum begitu siap kayak misalnya di Iran, terus terang aja. Tapi kita harus mempertahankan ini. Keadaan yang sekarang ini pertahankan. Pertahankannya gimana? Ya jangan dinaikin dulu harganya. Berarti pemerintah tetap subsidi. Subsidi. Kalaupun mau dipilah-pilah tuh. Itu ada tekniknya itu di atas itu yang tidak mengganggu rakyat, yang memang besar-besar karena ada. Tapi itu kan makan waktu juga kan. Jadi subsidinya jangan sampai salah sasaran lah kan, orang-orang yang kaya yang bisa ini itu jangan sampai menikmati itu aja, itu bisa dipilah. Nah untuk mempertahankannya PBJ biar nggak jebol kan intinya begitu. Iya. Nggak jebol bagaimana? Pemerintah harus berani mencari sumber lain, yaitu apa? Kalau ada, ini kan ada kenaikan harga-harga komoditi, mudah-mudahan kalau harga minyak naik, karena ada perang kan harga minyak naik, harga-harga komoditi itu naik. Kita kan dapat apa namanya? Windfall profit. Windfall profitnya itu untuk punya pemerintah, walaupun itu masih dipegang oleh swasta, dipajekin windfall profit. Seperti dulu ada windfall dari minyak. Windfall minyak itu dulu gede. Itu waktu zamannya Orde Baru dulu, minyak pembagiannya berapa? 65-35. 65% pemerintah, 35% kontraktor production sharing kan. Nah itu ada harga minyak booming, besar sekali, tinggi. Mereka tidak dapat 35%. Mereka dapat 15%, pernah diberi 15%. Loh, kok 15%? Wah, mau kita ini perjanjiannya ini itu segala macam. Mereka bilang, lu jangan macam-macam. Lu 15%, lu lebih besar sekarang 15% daripada 35% kan? Sebelum harga minyak yang gila-gilaan ini. Ya windfall profitnya bagian rakyat dong. Rakyat kan diwakili pemerintah. Ya seperti ini sekarang kalau harga-harga naik, windfall profitnya bisa dipunyai oleh pemerintah. Itu juga sumber penghasilan pemerintah APBN. Ada windfall profit dari taksnya ya, dikenain taksnya itu. Saya bisa. Tapi sampai saat ini saya tidak melihat ada kebijakan pemerintah yang ekstrim untuk mempertahankan krisis energi secara global. Nah, pendapat Pak Fuad, apakah pemerintah ini sudah jeli membaca situasi global yang memang cukup berubah atau memang pemerintah kita lamban dan cenderung tidak peduli? Dengan dialog-dialog ini nanti ada orang pemerintah yang dengerin. Dengan dialog-dialog yang kita lakukan, pemerintah dengerin. Biar pemerintah lebih terbelalak lagi matanya. Tapi saya percaya orang ini kalau udah kepepet, istilahnya cacing pun kalau diinjak itu berontak gitu loh. Gitu kan. Nah, orang kalau kepepet itu akan ada saja nanti. Banyak hal yang masih bisa dibuka lagi oleh pemerintah. Terus terang aja ya, saya ini sebagai penutup ya. Itu di pajak, kenapa pajak rasionya rendah sekali? Bea cukai juga rendah sekali. Permainannya terlalu banyak. Perbaiki itu aja udah dapat uang ratusan triliun yuk. Bocor. Iya. Jadi jangan ngancam-ngancam ini itu segala macam. Ini ratusan triliun duit di situ banyak. Yang sumber-sumber yang masih bisa digali oleh pemerintah. Itu besar sekali. Pak Fuad, Indonesia dengan kondisi sekarang kita bicara bukan makin hari makin membaik sektor ekonomi kita. Saya lihat memang kalau kita keliling Indonesia, pedalaman, masyarakat kecil daya belinya memang sangat rendah sekali. Ya. Apakah ini udah masuk krisis kecil, sedang atau menengah? Ya itu sih relatif lah susah dikatakan begini kecil atau kecil. Tapi memang ekonomi kita itu sedang seperti itu yang Anda gambarkan ya memang benar. Dengan krisis ini tidak usah ditambah lagi menjadi terpuruk. Makanya kita harus mencegah. Mencegahnya itu tadi. Jangan mengambil langkah-langkah yang ekstrim. Seperti menaikkan harga ini itu nggak usah latah. Atau dengan kondisi perang Iran ini kan cukup berpengaruh karena 20% sampai 25% pasokan minyak dunia itu dari Selat Hormuz. Ya, tapi kan kita kita kan bisa lewat situ. Ya, artinya maksud saya dampaknya ini sangat panjang sekali. Bahkan ada beberapa pengamat ekonom untuk memulihkan situasi seperti semula itu memang butuh waktu 2-3 tahun. Nah, maksud saya apakah rakyat Indonesia harus sudah bersiap-siap menghadapi kondisi terburuk seandainya seperti tetangga kita di Filipina, Vietnam, yang lainnya Australia, Singapura yang lonjakan bahan bakarnya begitu drastis. Bahkan salah satu statementnya Prabowo bahwa rakyat kita harus siap-siap untuk peralihan ke listrik. Semua dialihkan ke listrik dari kompor, mobil. Itu statement. Apakah itu hanya sekedar statement biasa atau Prabowo memang sudah membaca tanda-tanda itu dan secara tidak langsung menyuruh rakyat kita bersiap-siap? Ya maksudnya gini kan itu kita harus mengurangi penggunaan minyak. Ya. Dengan menggunakan listrik itu kan berarti penggunaan minyak akan lebih berkurang. Kalau minyak kan lebih bisa
oleh batu bara yang kita juga banyak gitu kan. Ya itulah maksudnya. Jadi tidak usah tergantung benar sama minyak. Tentu itu kan akan makan waktu dan akan bertahap kan. Cuman yang Anda tadi lupa, kita selalu membahas mengenai kemungkinan-kemungkinan yang jelek itu iya ada. Tapi kemungkinan yang baiknya itu kita itu tidak begitu memperhatikan yang tadi sudah saya katakan. Kemungkinan baiknya itu kan kita alhamdulillah kita punya komoditi banyak, harga-harga komoditi itu tadi semuanya juga ikut naik. Jadi perang itu terus terang aja banyak yang diuntungin dari perang. Rusia juga diuntungin tuh dari perang. Kita juga diuntungin dari perang, ya kan? Ya ada ruginya, ada untungnya gitu loh. Ada negeri yang mau untung semuanya gitu kan. Itulah begitu. Ekonomi itu memang ya plus minusnya gitu. Jadi kita yang diuntungin ya ada, komoditi naik ya kita ada. Nah, tapi kita sekaligus ini kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang lain. Yang seperti itu tadi, pajak-pajak diperbaiki, pajak bea cukai di Dirjen Pajak, juga itu sumber-sumber penghasilan negara gitu kan. Itu bisa diatasi. Ya itulah hal-hal yang baik-baik itu kita coba gali. Itu sebetulnya menurut saya lebih berpotensi daripada kita subsidi yang untuk minyak untuk rakyat. Itu lebih besar uangnya. Berani aja, kalau pemerintahnya nggak berani berbuat ini, berbuat itu, segala macam ya jangan disalahkan sama rakyat ya kan. Kalau rakyat marah, pemerintah harus berani. Dengan pengalaman Pak Fuad sekian tahun di bidang ekonomi bahkan sempat menduduki posisi strategis sebagai menteri, seandainya Pak Prabowo hari ini memanggil Bapak sebagai salah satu ekonom senior, apa yang kira-kira ingin Bapak sampaikan dan sarankan untuk ke depan bangsa ini menghadapi krisis jangka panjang? Ya kurang lebih pokok-pokoknya apa yang saya sampaikan tadi itu. Terus terang aja sampaikan apa. Kita pertama harus menaikkan tax ratio. Dan itu kemungkinan tax ratio naik itu ada. Ya kan, bukan tax ratio yang malah turun kayak begini, negeri katanya tumbuh ekonomi apa, tax ratio-nya tambah turun itu berarti kan ada yang salah. Ya. Itu aja. Kalau itu semuanya mau dipenuhi ya ada kemungkinan kita memperbaikinya dengan relatif berhasil dan cepat. Tapi kalau semuanya ini enggak, misalnya pemerintahnya katakanlah takut sama ini, takut ini, ya sudah memang nasibnya begitu. Tapi harus berani. Harus berani pemerintah ya? Iya harus berani melakukan tindakan-tindakan yang penting itu kan pasti akan didukung oleh rakyat. Jangan sebentar-bentar takut. Tapi ini nanti asing akan begini. Sebentar aja itu. Percaya sama saya. Seperti tadi yang saya kasih tahu soal harga minyak itu. Ya. Waduh, ini asing bagaimana ini? Nggak apa-apa. Bentar. Kan masuk akal juga. Kalau rasional, dijelaskan rasional, oh benar juga itu dong. Kasihan yang punya negeri ini itu segala macam. Intinya, pengambil keputusan jangan vested interest. Jangan benturan kepentingan. Terus terang aja waktu periode yang lalu, kepentingan-kepentingan dari pengambil keputusan, pengambil kebijakan itu nyangkut benar kepada keputusan yang diambil itu. Saya hakul yakin itu. Jadi poin-poin itu yang akan disampaikan ke pemerintah. Terakhir Pak Fuad, last minute, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk seluruh masyarakat dan pemirsa di Indonesia ketika krisis ini benar-benar terjadi? Bagaimana harapan besar Bapak terhadap kesiapan bangsa ini dalam rangka membangun sebuah fondasi ekonomi yang kuat? Last minute. Ya kita sabar saja, harus bertahan, kita bersatu, jangan mudah diadu domba. Kalau kita bersatu sulit, kita sama yang memikulnya berat, kita sama memikulnya. Insya Allah kita akan selamat. Itu kunci pertamanya adalah seperti itu. Dan pemimpin harus juga mendengarkan aspirasi rakyat. Jangan egonya sendiri. Terima kasih. Pemirsa Last Minute, memang sangat dilematis ketika bangsa ini menghadapi sebuah peristiwa dan tragedi perang. Tidak ada yang tidak terkorbankan walaupun bukan negara kita yang berperang. Tapi pada poinnya adalah negara yang bertahan itu negara yang memiliki fondasi dan kekompakan antara pemerintah dan rakyatnya. Sampai ketemu di episode Last Minute selanjutnya bersama saya Surpani Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, thank you. Terima kasih banyak. Luar sudah biasa. hadir luar biasa. Aduh.